ini, supaya apa sih kita sebelum melangkah jauh kita harus mengetahui dulu apa sih tujuannya. Yang pertama, kita semuanya dapat Bapak Ibu dapat merancang ide bagaimana membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memahami bagaimana kesinambungan antara pengembangan proyek dan kondisi sekolah untuk dapat menyusun modul atau rancangan proyek yang kontekstual serta bermakna bagi peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, perlulah anak-anak kita dekatkan dengan hidupnya kepada kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga tentang hidup rakyatnya. Akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Artinya bahwa kehidupan anak-anak kita dalam perlu integrasikan dengan kehidupan yang ada di kehidupan sehari-harinya. Di sini saya bisa, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada salah satu siswa, ada yang mengantuk, ada yang aktif, ada yang bertanya, ada yang menyimak penjelasan, ada yang menulis. Tadi salah satu siswa melihat ke jendela. Nah, salah satu jendela ini ingin melihat dunia luar. Dunia luar itu apa sih? Dengan rasa penasaran yang tinggi tersebut, kita selaku guru mampu mendampingi anak-anak kita dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi gitu kan. Supaya tujuan pelajaran kita tercapai, maka kita bisa mengeksplor menggunakan P5 ini. P5 ini Bapak Ibu termasuk salah satu kokurikuler ya. Di mana kokurikuler ini adalah kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh peserta perdalam atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Mungkin banyak yang bertanya, intrakurikuler itu apa sih gitu kan? Intrakurikuler ini adalah pembelajaran di sekolah yang secara resmi ditetapkan oleh sekolah, baik waktu dan materi belajar untuk diikuti siswa selama proses kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada bagaimana sih pengertian profil pelajar Pancasila, bagaimana penerapannya, bagaimana apa saja dimensi dan elemen profilnya, bagaimana contoh modul P5-nya, begitu ya. Oke, sekarang kita menginjak ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Sebelum kita melangkah ke proyeknya, kita pahami dulu bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M 2022, P5 ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Ya, apa saja P5 dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama, ada potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Nah, bagaimana tujuan dari P5 ini? Bapak Ibu harus mengetahui bahwa ada dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinakaan global, gotong royong mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah,
Profil pelajar Pancasila ini memiliki suatu visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sehingga profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimanakah gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Nah, P5 ini merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Berarti kita bisa mengambil suatu tema dalam P5 itu berdasarkan kondisi satuan pendidikan. Tidak bisa juga disamaratakan antara pendidikan A dengan pendidikan B. Nah, bagaimana peta dalam memahami implementasi kurikulum merdeka? Kita harus memahami Bapak Ibu langkah yang pertama, yaitu kita harus memahami bagaimana garis besar kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana memahami pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ketiga, bagaimana memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir, nah kita akan membahas di titik nomor 4 ini, langkah yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini ada float-floatnya sesuai dengan langkah-langkahnya. Saya akan membahas langsung ke yang keempat berkaitan dengan bagaimana memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, menyiapkan ekosistem sekolah. Perlu diketahui bahwa ekosistem sekolah ini bukan hanya bagaimana menciptakan sekolah itu kondusif. Tentunya di sini adanya suatu jalinan yang harmonis antar sesama komunitas yang ada di sekolah itu. Saat ketika bisa mampu sesama guru berkolaborasi, mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Kemudian ada suatu hasil yang nanti akan terlihat dari ekosistem sekolah ini yang diwujudkan melalui dari beberapa komunitas sekolah dan melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita bagaimana caranya mendesain proyek penguatan ini, kemudian bagaimana mengelola proyeknya, kemudian mengolahnya, asesmen itu seperti apa, evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa, kita bahas secara lanjut. Hal-hal yang harus diketahui Bapak Ibu mengenai P5 ini. Tema-tema proyek ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita tidak bisa menentukan tema sendiri ya Bapak Ibu. Karena tema ini sudah ditentukan. Bapak Ibu bisa melihat tema secara detail menggunakan platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih perangkat ajar, kemudian pilih modul project, kemudian di situ pilih fasenya, kemudian nanti pilih temanya seperti apa. Nanti kita akan simulasi ya. Total alokasi waktu project di jenjang dasar adalah 20-30% dari keseluruhan total jam pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian sekolah berwenang untuk merancang pembagian alokasi waktu. Biasanya di sini dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum ya, dokumen kurikulum itu perlu dibahas di sini yang secara detail karena kita sudah masuk tahun ajaran baru. Nanti ada pertemuan rapat dengan guru, ini proyek P5 ini harus kita bahas secara detail. Kita kemarin kita sudah membahas tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu jadi suatu acuan yang untuk bagi kita menyisipkan bagaimana menentukan jumlah alokasi waktu yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah,
Mungkin ini bisa apa namanya dikirimkan melalui chat ya. Chat yang ada di Google Meet ini, setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa diketik ya. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek bisa selesai dalam 1 kali sesi aktivitas pembelajarannya. Saya ingin melihat dulu setuju atau tidak setuju. Pak Ijul mohon dibantu karena saya tidak bisa melihat secara detail. Banyaknya setuju atau tidak setuju Pak Ijul? Siap. Ya, belum ada yang merespon ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, di manakah posisi? Ada yang jawab tidak setuju, pananya. Oh iya, alhamdulillah ada yang respon. Ya, di situ tidak setuju ya. Tidak setuju nih, ada 3 jawaban respon. Kemudian yang pertanyaan kedua, pembelajaran berbasis proyek selalu menghasilkan produk atau yang berupa hanya barang. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Ya. Bu Titin, Bu Widya, Pak Mudi, Bu Windu tidak setuju. Pertanyaan ketiga, pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran. Tidak setuju Pak Mudi. Bu Ya. Pak Budianto tidak setuju. Kemudian tidak setuju. proyek profil harus ditutup dengan mengadakan pameran karya. Pak Mudi setuju, Pak Budi setuju, Bu Wike tidak setuju. Ini ada ragam yang masuk. Oke. Mohon disambung dengan Pak Mudi mengapa jawabannya setuju? Mungkin bisa langsung bicara. Pak Mudi bisa menjawab. Ya Pak. Nah, apa tanggapan tadi terkait dengan pertanyaan tersebut? Mengapa Bapak memilih bahwa proyek itu harus ditutup dengan mengadakan pameran karya? Bapak setuju nggak? Alasan Bapak apa gimana? Ya ini menurut pemikiran saya pribadi ya Pak, karena untuk kurikulum Merdeka sebetulnya di sekolah saja kan belum melaksanakan. Kemudian untuk proyek apa ini tulisannya kecil Pak? Proyek apa ini? Mohon di agak besar tuh. Ya, proyek profil ya. Proyek profil ini untuk hasil proyek profil ini perlu dipamerkan. Kalau menurut saya ini sebagai salah satu bukti bahwa di sekolah itu telah melaksanakan proyek profil Pancasila dengan maksud ketika ini sudah ditampilkan anak-anak yang sudah melaksanakan bisa ada timbul kepercayaan diri, oh saya ini sudah diapresiasi, sudah disediakan waktu dan tempatnya oleh sekolah begitu. Kemudian dari pameran itu bisa juga menarik minat siswa yang lainnya untuk bisa ikut terlibat. Oh barangkali kalau sudah ditampilkan seperti itu, nanti tahun depan saya juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan itu. Barangkali seperti itu Pak mungkin. Oke, terima kasih Pak Mudi atas tanggapannya. Iya Pak, sama-sama. Mungkin kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.
Kalau saya pribadi mungkin ada yang tidak setuju Pak Izul. Ini agak menarik ini. Kita Ya betul, tadi tidak betul setuju Pak. siapa? Di sini ada 2 yang angkat tangan, Bu Windy sama Bu Hastan. Ada yang tidak setuju, Bu Wike. Kita mana dulu nih Pak Naya? Yang tidak setuju dulu. Silakan Bu Wike untuk tanggapan mengapa tidak setujunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya menanggapi tidak setuju pada proyek profil Pancas Project itu? Karena di situ di proyek itu ada gaya hidup berkelanjutan, Pak. Kalau gaya hidup berkelanjutan itu kan ada tentang kerapian, terus buang sampah pada tempatnya, gitu kan kalau nggak salah ya Pak. Karena saya sendiri di sekolah masih belum melaksanakan yang namanya project itu. Nah, kalau menurut saya apakah itu harus dipamerkan, harus mengadakan pameran karya kalau kita mengambil tema dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu saja penjelasan saya, tapi mohon anunya ya Pak, mohon masukannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kerap sekali Bapak Ibu mungkin sudah ada yang melaksanakan. Mungkin ada yang belum. Bahwa ketika setuju mungkin pandangannya untuk bagaimana caranya anak bisa dihargai ataupun dalam bentuk penghargaan begitu ya. Hal ini tentunya menimbulkan banyak perspektif ya, perspektif banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Story Pak Naya. Masih keluar saja yang satunya Pak Naya. Sekarang bagaimana? Aman. Oke. Dalam project profil itu tidak harus ya Bapak Ibu untuk ditutup dengan mengadakan pameran karya. Bahwa esensinya, nilainya itu ketika sudah dibicarakan oleh tim P5-nya, kita harus ada pameran karya, monggo. Ketika nanti ada yang nggak sanggup melaksanakan itu, ada solusinya. Bagaimana solusinya? Ketika di dalam kelas itu bisa mempresentasikan hasilnya dan itu didokumentasikan baik dalam video maupun foto. Jadi ada salah satu penghargaan lain ataupun mengenang suatu momen itu bisa dilakukan dengan dokumentasi itu. Kemudian produk pembelajaran berbasis proyek itu harus berhasil ya. Tidak harus, ternyata proyek itu udah harus berhasil. Karena memang P5 ini nggak cukup dalam penerapannya yang sudah yang sudah melaksanakan, nggak cukup di waktunya dilaksanakan dalam 1 hari. Artinya nggak harus juga berhasil gitu. Ada mungkin P5-nya belum berhasil, belum tercapai. Itu bisa kita gunakan alternatif solusi yang lain bersama tim komunitas P5-nya. Nah, di sini posisi manakah dalam pelaksanaan implementasi P5 di tingkat satuan Bapak Ibu? Apakah yang 5 gitu yang sudah masih tiduran santai begitu. Kemudian masih mau melihat-lihat, ini yang nomor 4 gitu. Lihat yang di atas dulu, sedang ngapain sih gitu kan. Atau yang nomor 2, sedang bantu kawannya untuk proses naik gitu. Kemudian apa ada yang mau jatuh di satu, atau kok nanti sedang sudah berjalan tapi masih perlu bantuan begitu. Nah ini kita bisa melihat posisinya. Di manakah letak
keberhasilannya apakah di posisi 10 atau 20. Nanti kita bisa melihat secara dalam pelaksanaan P5 itu kan perlu kerja tim gitu kan. Apakah nanti kita timbul di angka 13, merasa sendirian, kok ngelihat kawannya bekerja, kok saya nggak kerja gitu. Nanti akan timbul rasa perasaan itu. Kemudian ada juga ketika di posisi 16 sudah kita bisa melaksanakan itu tapi kita harus menanggung beban dari kawannya. Seharusnya tugas guru si A sudah kita bagi tugas dalam pelaksanaan pameran karya misalnya itu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan itu masih menggendong kawannya gitu. Kemudian apalagi didukung sama kawannya sebelahnya yang kali 18 gitu. Atau posisi di P5 di singkatan Bapak Ibu yang 14. Yang tadinya itu sudah 20, kemudian hampir jatuh di angka 19 dan sekarang ini lagi jatuhnya. Ketika sudah jatuh, Bapak Ibu menemukan solusi terbaik untuk pelaksanaan P5-nya ini. Karena tidak begitu jatuh, kita jangan sampai berdiam diri saja gitu. Kita harus bergerak gitu, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Bagaimanakah langkah-langkah project profil? Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian, bagaimana menyiapkan ekosistem. Nah, ini ekosistem sangat... Slide-nya nggak bergerak, Pak. Nggak bergerak ya? Bergerak sekarang ya? Iya, yang kedua ini menciptakan ekosistem yang ada di sekolah. Yang pertama, ternyata kemarin saya membantu beberapa sekolah melihat rapor pendidikan, ternyata ada beberapa item indikator yang berkaitan dengan ekosistem sekolah. Nah, tentunya ada satu garis besar misalnya di pendidikan itu tidak harmonis begitu. Ini tentunya kita harus membangun budaya suatu pendidikan yang positif sehingga nantinya P5 ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek dalam pelaksanaan P5. Yang terakhir, bagaimana mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam mendesain P5? Yang pertama, kita harus memahami alurnya, merancang, bagaimana kita membentuk tim fasilitatornya, kemudian kita mengidentifikasi tahapan kesiapan, baik sarana dan prasarananya gitu kan. Kemudian menentukan dimensi apa yang sesuai dengan tema proyek, sesuai dengan kultur atau budaya di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian bagaimana menyusun modul proyeknya gitu. Sekedar informasi bahwa untuk sementara ini Bapak Ibu bisa melihat modul-modul proyek yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kita tidak perlu buat, di situ sudah lengkap esensi nilai-nilai yang terkandung di dalam proyek itu. Mungkin kita bisa mengadopsi dari proyek itu, kemudian kita kembangkan, kita ATM-kan, kita ubah temanya, kita ubah identitasnya, kita selipkan tambahan kata-katanya dan sebagainya begitu ya. Kemudian menentukan subelemennya dan merancang bagaimana topik, alur aktivitas dan asesmen proyeknya itu seperti apa. Bagaimana langkah yang keempat? Mengelola proyek penguatan profil mengelola P5 ini dengan mengawali kegiatannya, bagaimana mengoptimalkannya, bagaimana cara menutup rangkaian kegiatannya, bagaimana mengoptimalkan keterlibatan mitra.
Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu mitra itu siapa saja? Mungkin bisa dikirimkan ke kolom chat. Mungkin Pak Ijul bisa membantu, Pak Ijul. Siapa Naya? Mohon dicek. Siapa saja yang ini slide-nya terlibat? 45, Pak. Iya. Iya. Mas Pak, masih mengoptimal. Mungkin masih dikasih clue Pak Naya siapa saja mitra yang terlibat. Oke. Kita lanjut dulu ya. Dan yang ke tahapan kelima itu adalah mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5-nya. Melaporkan, mendokumentasikan lagi. Bahwa mendokumentasi ini Bapak Ibu sangat penting, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk mengoleksi dan mengolah hasil asesmen dan menyusun proyek P5. Tapi ada lagi manfaat lainnya sebagai bahan untuk mengupload aksi nyata dalam penyelesaian topik di platform Merdeka Mengajar. Dan yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut P5. Bagaimana prinsip evaluasi itu, kemudian contoh alatnya apa saja, kemudian bagaimana peran pengawas satuan pendidikannya, bagaimana tindak lanjut dan keberlanjutannya itu seperti apa, itu didiskusikan bersama tim fasilitasi proyek, sehingga nanti suatu tujuan proyek itu akan tercapai. Ada sedikit literasi untuk kita semua Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Pak Aso merupakan pendidik dari Kabupaten atau Kota Bandung. Pak Aso seorang guru SLB. Pak Aso mengamati siswanya suka minum teh manis tetapi belum bisa membuat sendiri. Pak Aso merancang proyek profil bertema kewirausahaan untuk mengembangkan dimensi mandiri berjudul Kita Suka Teh Manis. Siswa belajar mengenal alat dan bahan, menentukan ukuran gula dan air yang digunakan, menuangkan air dalam gelas hingga menyajikan teh sendiri. Kemudian bagaimana proyek itu dilakukan melalui pendampingan, pengulangan dan pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih jauh lagi, Pak Aso menyemangati siswanya berjualan teh manis pada pameran proyek profil. Siswa Pak Aso sangat senang. 20 gelas teh manis itu laku terjual hari itu. Setelah proyek profil berakhir, beberapa orang tua bercerita kepada Pak Aso bahwa anaknya kini membuat teh manis sendiri setiap pagi. Artinya Bapak Ibu, di sini merupakan ada suatu produk atau kita bisa menggambarkan bahwa ini masuk ke dalam tema kewirausahaan. Apakah kita membuat kegiatan dulu baru menentukan tema, atau kita menentukan tema dulu baru kegiatan? Tentunya sesuai dengan aturan, kita harus menentukan dulu temanya, baru nanti kita memilih kegiatan apa yang sesuai sesuai dengan kultur budaya yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah wajah proyek profil di satuan pendidikan Anda? Apakah sudah berjalan ataukah belum? Nah, tentu nanti jawabannya ada di Bapak Ibu sendiri. Ini menjadi PR kita semua, bahwa kalau memang sudah berjalan, tinggal kita perbaiki apa yang kurang di dalam pelaksanaan P5 itu, implementasi P5 itu. Ketika jawaban Bapak Ibu belum, maka dari sinilah mungkin kita akan bisa melaksanakan P5 di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu harus bisa memahami bahwa ada prinsip P5. Yang pertama, holistik. Bagaimana holistik itu bermakna sebagai cara memandang secara utuh, menyeluruh, tidak parsial,
tidak terpisah itu kan. Kemudian kontekstual, di mana kontekstual ini dengan suatu upaya kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, di mana ini prinsip berpusat pada peserta didik ini melalui skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses pembelajarannya secara mandiri, sehingga memiliki kesempatan untuk memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Bapak Ibu bisa menjabarkan tema apa saja yang menarik bagi anak-anak, kemudian topik apa nanti yang bisa ditentukan melalui berpusat pada peserta didik. Kemudian prinsip yang keempat yaitu eksploratif. Bagaimana prinsip eksploratif ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang pemangku kepentingan. Ada kepala sekolah, dinas pendidikan, ada pengawas, ada masyarakat, ya. Kemudian bagaimanakah bentuk penguatan kapasitas pendidik? Ya. Di sini ada kapasitas dasar, pembelajaran berbasis proyek, strategi diferensiasi, strategi asesmen, refleksi, bertanya, dan pendampingan. Baik. Di sini ada alur perencanaan proyek profil. Yang pertama, kita harus membuat tim fasilitator P5 ya. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kita siap nggak sih kita melaksanakan P5 ini? Dengan cara apa? Dengan mungkin kita mempersiapkan rubrik ataupun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan P5 itu. Kemudian ketika tahap sudah dilalui, kita menentukan bagaimana merancang dimensi tema dan alokasi waktu proyek itu, kemudian menyusun modul proyek, kemudian merancang strategi sekaligus pelaporan hasil proyek ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada salah satu contoh bagaimana tema proyek P5 mungkin kita ketahui hanya kewirausahaan. Ternyata di P5 ini banyak sekali tema yang lainnya gitu. Satu contoh, aku sayang bumi. Kemudian merupakan salah satu tema gaya hidup berkelanjutan, di mana tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, sehingga mengeksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Suatu contoh pengelolaan sampah atau daur ulang. Nah, proses itu kita harus sebagai guru mendampingi bagaimana pembuatan atau pemanfaatan daur ulang sampah itu sehingga menjadi bahan-bahan yang bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ini ya.
Mungkin terkendala oleh sinyal. Bentar ya, Bapak Ibu. Baik. Di sini bagaimana proses alur asesmen P5-nya? Yang pertama, kita harus bisa menentukan tujuan pembelajarannya sesuai alur perkembangan dimensinya. Kalau kita mengajar di kelas 5, berarti kita masuk ke dalam fase C gitu kan, sesuai dengan kelasnya. Kemudian merancang indikatornya. Kemudian bagaimana kita menyusun strategi asesmen. Kemudian kita olah hasil asesmen itu dengan bukti yang pencapaian peserta didik dalam membuat inferensi atau sebuah kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu menyusun rapor. Nah, dalam penentuan rapor ini ada capaian fase, ada yang awal berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang, begitu ya. Nah, di sini bagaimana peran asesmen diagnostik formatif dan sumatif dalam P5 dalam suatu proyek. Kita lihat bahwa asesmen diagnostik itu ada halo? 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 Iya, Pak. Suara masuk, suara masuk. Di sini saya terkendala oleh sinyal, Pak Izul. Mungkin saya langsung saja ya di sini. Siapa nanya? Ini Bu Rita sudah antri. Nah, ini ada satu rekapan nilai akhir dalam proyek itu di sini. Ada misalnya suatu dimensi. Dimensi ini tidak bisa dicampur gitu kan. Kita harus terpisah. Dimensi ini misalnya bernilai kritis. Potensinya itu apa saja? 1, 2, 3, 4. Sehingga penilaiannya itu tidak bisa dalam bentuk angka gitu ya. BSB, kemudian BSA, kemudian SAB begitu. Nah, ini rekap nilai akhir proyek. Nah, ini yang sering terjadi, ada suatu miskonsepsi bahwa kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Bagaimana konsep yang benar bahwa P5 ini adalah kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran. Gitu ya. Tidak bisa dia masuk ke intrakurikuler. Kemudian, benar atau salah? Sudah ada P5, tidak perlu lagi ada proyek di pelajaran. Nah, ini nanti bisa kita simpulkan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana proses perayaan? Dan bagaimana yang tidak bisa melaksanakan perayaan atau pameran gitu kan? Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan pameran, dia bisa melakukan presentasi di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian jika bisa dilakukan atau tim fasilitatornya mampu dan disetujui oleh pimpinan, maka dilaksanakanlah perayaan hasil itu. Di sini ada satu langkah-langkahnya.
tentunya dalam kegiatan itu selalu ditutup dengan aktivitas yang bermakna sehingga kegiatan pameran karya itu akan bermakna gitu ya. Jangan lupa dokumentasinya, kemudian jangan lupa dilaporkan kepada pimpinan hasilnya seperti apa, respon dari warga sekitar seperti apa begitu. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana format rapor P5. Nanti mungkin Pak Izul ya atau nanti bisa dikupas bagaimana teknisnya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa melihat dokumen acuan P5. Ini yang pertama modul dimensi elemen dan subelemen profil belajar Pancasila. Dan yang satunya adalah panduan pengembangan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya ada kuis, mungkin linknya bisa saya share ya ke grup grup WA, ke forum ya. Ya. Atau bisa kita klik di quizzes menggunakan kode 874139. Yuk kita sama-sama refleksi untuk meningkatkan pemahaman kita dalam pelaksanaan implementasi P5 kita. Siapa yang sudah berhasil bergabung? Ya, belum ada? Kita pesertanya ada 20-an Pak Naya. Mungkin masih terganggu dengan untuk membagi layar antara Gmat dengan Quizzes agak sedikit mungkin proses. Oke. Kalau yang mendaftar webinar sendiri sudah ada 130-an. Mungkin untuk ya biasa ya kalau kita daftar tuh kadang lupa gitu kan. Mungkin yang lainnya lupa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk diskusi. Silakan, saya persilahkan. Oke, pertama ada yang angkat tangan Bu Hastan. Silakan Bu Hastan. Kita lanjut ke Bu Sudaryani. Apa Pak Sudaryani ini ya? Bu Sudaryani insya Allah. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Sudaryani, dipersilahkan. Oke, kita tanya langsung ke Bu Wike Retnoyati yang barusan angkat tangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Izin bertanya Pak, masalah proyek yang tadi itu, apakah gini, di sekolah saya kan baru mau mengadakan proyek ya Pak ya. Di jadwal pelajaran itu saya blok di hari Sabtu proyeknya saya. Di situ saya blok hari Sabtu. Nah, pertanyaan saya, apakah di proyek mohon petunjuk juga ya Pak, soalnya saya baru pertama ini, apakah di proyek itu perlu proyek pelajaran juga yang saya sampaikan, atau hanya proyek tema itu yang akan saya sampaikan Pak, di setiap minggunya itu? Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Wike ya. Dalam P5 ini tentunya sudah jelas bahwa P5 adalah kokurikuler, artinya di luar mata pelajaran ya Bu Wike. Dalam memplot atau membagi jumlah jamnya dalam penentuan jamnya ini apakah bisa dalam bentuk 1 hari saja gitu. Yang saya tahu dulu
itu dibentuk dalam 1 hari gitu. Ternyata enggak juga gitu. Yang penting jumlah jamnya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Mungkin saya nggak sempat bisa menampilkan karena jaringan saya. Mungkin nanti materi ini nanti saya bisa bagikan, kita bisa pelajari bersama-sama sesuai dengan buku panduan P5 begitu ya Bu ya Wike. Oke, insya Allah mungkin Siap Pak, terima kasih. Iya. Berarti mohon bertanya lagi Pak. Berarti pada P5 setiap minggunya yang akan saya sampaikan kepada murid, berarti itu bukan tema ya Pak, tapi P5 pelajaran, gitu maksudnya saya Pak. Apakah P5 yang tema seperti gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan gitu Pak. Maksudnya seperti itu maksud saya. Apakah tema itu atau proyek pembelajaran Pak? Maksudnya saya seperti itu. Tapi kalau mau memberikan filenya itu, terima kasih, saya akan pelajari lebih lanjut Pak. Suaranya belum masuk Pak Naya. Ini tampilan ya Bu Wike ya, bagaimana tampilan untuk mencari modul P5 kita. Kita klik menu perangkat ajar, kemudian kita pilih modul project, kemudian kita pilih fase yang harus kita pilih. Misalnya Bu Wike mengajar di kelas D, kelas 7, kemudian kita pilih, kemudian temanya seperti apa ya, kemudian kita pilih temanya seperti apa. Misalnya aku cinta Indonesia, kita pilih. Nah, di modul ini kita cari modulnya tentang aku cinta Indonesia. Oh, ternyata masih dalam pengembangan. Kita ganti. Kita ketahui bahwa dalam 1 tahun itu kita memilih tema itu minimal 2-3 proyek ya. Tadi nggak bisa tampil yang berkaitan dengan itu. Sebentar. Nah. Fase B saja Pak, karena saya ada di fase B Pak. Fase B ya? Iya. Nah, di sini sudah muncul testing modul project. Kita lihat, kita pelajari modulnya, atau kita bisa download. Nah, modulnya seperti ini, Bu. Modul ini bisa kita ATM-kan. Ya, Bu ya. Begitu. Nah, fase 1. Nah, ini ada kegiatan inti, ada sintaknya di sini, ada susunan apa yang harus kita lakukan di dalam P5-nya. Ini bisa kita ambil. Ini bukan jadi satu pagu gitu ya. Ini bisa jadi satu alternatif gitu. Kalau kita bisa memilih, kalau memang kita tidak cocok dengan ini tema aku sayang bumi ini misalnya, kita pilih yang lain, tema yang lain gitu. Kemudian tadi apa Bu pertanyaan Bu yang terakhir? Yang terakhir itu gini Pak, apakah nanti yang akan saya sampaikan kepada siswa itu berarti saya harus mengacu pada modul proyek yang di PMM ini menggunakan tema ya Pak, bukan proyek pelajaran gitu ya Pak? Iya, karena modul itu kan ada modul ajar, ada modul proyek. Di sini sudah jelas, ada modul bahan ajar, ada buku,
kemudian ada modul project. Ini sudah lengkap semua ada di sini. Kita bisa cari, kita manfaatkan agar supaya traffic penggunaan dalam PMM ini bisa naik gitu. Itu ya Bu ya, Bu Wike. Siapa Bu Wike ya tadi ya? Ya, terima kasih Pak penjelasannya dan petunjuknya. Bagaimana Pak Naya? Sinyalnya Pak Naya kadang hilang-hilang ini. Kita lanjut. Saya rasa cukup ya. Siap Pak Naya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf apabila penyampaian saya berkenan di Bapak Ibu semuanya. Salam bagi kita semuanya. Yang ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Pak Naya. Di sini sudah ada Pak Sidik mungkin ingin mengatakan sesuatu. Oh, sedang ada Bagaimana Pak Sidik? Ya. Ya, mohon maaf Pak Ijul, tadi ada kendaraan kan tadi nggak bisa. Mohon maaf sekali. Oke, siap Pak Sidik, kita lanjut aja nih ya. Lanjutkan Pak. Oke. Selanjutnya pemateri berikutnya rangkuman dari Pak Naya. Mungkin tadi ada yang di perjalanan, ada yang baru datang. Ini ada sedikit rangkuman. Selanjutnya nanti pemateri ketiga dari saya. Di pungkasannya kita sama-sama sabarkan diri. Insya Allah jam 17.30 kita target mudah-mudahan selesai. Tapi nanti kalau banyak permintaan kita tambah lah. Oke, begitu. Selanjutnya oleh Bu Dewi Ismailita dipersilahkan. Baik, semua Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman hasil yang telah disampaikan oleh Pak Naya. Yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah gambaran pelaksanaan proyek profil. Pertama, merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Dua, dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, pelaksanaan dilaksanakan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Empat, dirancang terpisah dari intrakurikuler dari mulai tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran tidak harus dikaitkan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Yang terakhir, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan profil. Kemudian ada alur pelaksanaan proyek profil. Pertama, membentuk fasilitator proyek profil. Kemudian mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Kemudian merancang tema dan alokasi waktu proyek profil. Keempat, menyusun modul proyek. Terakhir, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Pemilihan waktu pelaksanaan proyek profil.
Yang pertama adalah dengan cara sistem harian, sistem mingguan, dan sistem blok. Modul project profil. Komponen modul project profil. 1. Profil modul, yaitu berisi tema dan topik atau judul modul. Kemudian ada fase atau jenjang sasaran serta durasi kegiatan. 2. Tujuan. Di dalam tujuan berisi pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Kemudian ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Suaranya nggak jelas, kurang kuat. Saya ulang. Ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik, yaitu untuk pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, ada aktivitas yang berisi alur aktivitas proyek profil secara umum serta penjelasan terkait tahapan kegiatan dan asesmennya. Kemudian yang keempat adalah asesmen, yaitu instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Baik, Bapak Ibu, itu rangkuman atas yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki pungkasannya dari acara kita ini. Masih ada 15 menit lagi, yaitu terkait asesmen dan jurnal. Di sini saya sebelum masuk ke asesmen dan jurnal akan sedikit menerangkan tentang regulasi ya, regulasi terkait cara pembuatan jadwal. Jadi mungkin kita masih banyak yang miskonsepsi terkait membuat jadwal. Di sini akan sedikit saya jelaskan. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan bertanya ya. Ini sama nih posisinya lagi kantor ya. Oke, di sini saya akan bagikan terkait Oke, bisa dilihat ya teman-teman semua ya. Bisa, Pak. Bagaimana? Oke. Di sini kita masuk ke Kepmendikbudristek tahun 2002 nomor 262 nomor 56 tahun 2022, mohon maaf. Kita bisa lihat di sini halaman lampirannya. Halaman 8. Nah, di sini ada 1. Di sini nanti akan dibagi di SID-nya. Kita lihat pendidikan agama 3 jam. Ada 30. Ini kalau kita uraikan lagi, ini dia 1 untuk project, 2 untuk agamanya. Berikut juga pendidikan Pancasila, ada juga bahasa Indonesia. Di sini setiap minggunya penjelasan di sini. Untuk SD itu paling tidak ada untuk P5. Untuk SMP singkatnya saja ini ya saya karena waktunya udah mepet. Ada fase A untuk kelas 3-4, fase C
saya fase D untuk 1789. Itu semua diambil berapa jam untuk menjadi pelajaran P5 untuk proyek P5, mohon maaf, proyek P5. Dari SD itu ada 7 jam untuk proyek mobil. 7 jam itu diambil dari, dan ada mata pelajaran bahasa Inggris, pelajaran PAI. Artinya apa? Yang mengelola P5 bukan hanya guru kelas, tapi juga guru mapel bahasa Inggris, guru PAI. Namun untuk fasilitatornya adalah guru kelas. Untuk lebih enak memahami, kita bahas yang SMP. Yang SMP mata pelajarannya banyak. Nah, itu setiap mata pelajaran diambil 1, ada yang diambil 2, dan juga untuk cek profil pelajar. Nah, untuk proyeknya itu ada 10 JP. Nah, dari 10 JP itu semua guru mata pelajaran bertanggung jawab untuk mendampingi pelajar Pancasila. Nah, bukan hanya guru P5. Jadi, guru P5 itu sebenarnya kurang adalah diambil yang di situ merancang, bermitra kepada masyarakat, menanyakan kepada masyarakat kira-kira P5 apa di dalam sekolah kita yang akan kita sampaikan atau kita pelajari di sekolah kita, atau langsung ke siswa atau ke orang atau fasilitasinya. SMA juga sama, SMA seperti SMP. Setiap mapelnya diambil satu proyek. Itu yang bertanggung jawab adalah guru mata pelajaran. Satu guru atau artinya apa? Mata pelajaran, isinya guru itu tidak berkurang jam. Nah, karena guru merdeka keluar ada bahasa, kurikulum merdeka kurang karena untuk proyek, tidak ya, karena guru mata pelajaran juga bertanggung jawab. Yang diambil adalah tema kewirausahaan, berkebun. Nah, di situ saat berkebun itu ya, kalau Bu Rita, ada cara harian, mingguan, dan sistem blok. Kalau harian satu di jadwal baiknya 2 jam bisa di akhir atau di awal. Mingguan berarti dari 6 hari di mau fokus, nah gitu ya. Blok dia mempertimbangkan kelas, jumlah, misalnya ada 20 orang, ya kan? Misalkan ada 2 kelas, kelas 1 fase, kelas 4 1 fase, 1 fase. Kita gabung aja ini. Nah, berarti dia pakai sistem seperti itu. Nah, kadang pengajarnya. Nah, kalau digabungkan seperti itu berarti antara sama-sama dia mengalokasikan waktunya untuk klinik tersebut. Syaratnya di dalam satu fase, nggak bisa di fase. Oke, penjelasan. Jadi di sini poinnya terkait penjelasan jadwal kita, semua guru, kalau di SD kan bahasa Inggris, guru apapun itu, guru sendiri, nah, itu dia bertanggung jawab mengisi P5. Namun proporsinya berbeda. Bertanggung jawab mengawasi sesuai dengan jamnya di berapa diambil. Satu mengawasi yang dijadwalkan oleh guru. Nah, tentunya tidak sama proporsi. Banyaknya dia mengawasi. Bisa diawasi atau selanjutnya untuk SMP yang lebih enak. Dulu jam P5 ada 7 jam, berarti satu guru nganuin 7 jam P5 diambil. Berarti 10 jam itu satu. Jadi 10 jam itu yang masing-masing guru mapel 1,
ada fasilitas satu segini sampai jam segini ngawasi seperti sedikit P5. Selanjutnya sekitar 5 menit saya akan jurnalnya, jurnal pelajaran. Oke, di sini saya pakai akun saya sendiri kalau untuk jurnal ya. Di sini ada rapor P5, di sini ada data sekolah, ada data siswa, sikap, catatan. Nah, ini sikap, catatan ini. Kita masukkan dulu data siswanya, misalnya data sekolahnya SD 1 Pelita. Oke. Nah, ini masuk guru P5-nya. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Kita masukkan saja cepat ya. 1. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Mohon maaf, salah lagi. Ke nilai catatan, sikap. Nah, di sikap ini kita sudah muncul sesuatu, dimensinya sudah ada. Kalau dimensi proyek profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Ada dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, benar, kritis, kreatif. Di sini untuk jurnal sikapnya yang menonjol elemen apa? Misalnya kita tunjuk elemen akhlak beragama, maka sub elemennya yang muncul terkait tentang akhlak beragama. Nah, tapi kalau kita pilih di sini elemennya akhlak pribadi, maka sub elemen yang muncul di sini adalah akhlak pribadi, seperti ya, integritas misalnya. Ini yang menonjol. Seandainya tidak ada yang perlu bimbingan, ya di sini kita tinggal pilih tidak teramati. Nah, untuk sub elemennya kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya di sini catatan. Nah, namanya jurnal pengamatan, catatan yang diisi berdasarkan pengamatan, bukan asumsi. Misalnya, dia memiliki akhlak pribadi berintegritas, integritas tidak mau nyontek misalnya ya, atau jujur gitu ya. Kita kasih tanggalnya, tanggal 10 bulan 5, tanggal 10 bulan 6 tahun 2023. Siswa 1 tidak mau mencontek temannya. Bukan kita kasih asumsi. Kalau asumsi bagaimana? Asumsi itu begini. Siswa 1 tidak mau mencontek. Dibuktikan siswa ini masih asumsi nih ya sebenarnya. Kalau teramat itu siswa 1 tidak mau mencontek temannya ketika diajak oleh Tony misalnya, langsung jelas. Jadi di situ ada konteks peristiwa kalau pengamatan. Tapi kalau asumsi, kita memberikan asumsi atau label kepada siswa. Dan untuk kurikulum merdeka kita tidak boleh melabeli siswa baik itu label baik maupun label jelek ya, karena di situ berpengaruh terkait terhadap kemerdekaannya. Selanjutnya nanti bisa dikulik sendiri untuk jurnal sikap ini. Kita kembali ya. Waktunya sudah pas lagi ya. Kita masuk ke P5. Nah, di sini untuk P5, di sini saya akan sebenarnya kalau ada waktu tambahan bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara deskripsi proyek profil pelajar Pancasila. Di sini saya membuat punya nanti modul fase A, fase B, fase C, fase D, fase F, fase E. Saya akan bagikan di folder, bisa dibuka microsite nanti webinar kita besok ya. Kalau untuk sekarang dibuka insya Allah belum ada. Besok karena saya butuh waktu untuk menguploadnya. Di situ kita tinggal isi tujuan dari proyek tersebut. Selanjutnya setelah kita isi tujuan dari proyek tersebut, kita bisa masukkan dimensi apa yang keluar. Nah, dari dimensi apa yang keluar di sini kita masukkan ke elemen bergotong royong. Selanjutnya deskripsinya untuk kompetensinya kita masukkan. Nah, selanjutnya di bawah kita tinggal penilaian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Naya. Penilaiannya bisa berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, belum berkembang, sangat berkembang. Nah, itu kita tinggal isi. Nah, selanjutnya dari isian kita, masuklah menjadi rapor project. Nah, di sini rapor projectnya. Nah, di sini sudah ada deskripsinya.
dan sudah ada mana yang lebih berkembang dari 3 proyek tersebut. Soal itu sedikit singkat penjelasan dari saya. Untuk tanya jawabnya bisa langsung nanti saya buka di microsite kalau ada yang ingin ditanyakan, saya tambahkan refleksi untuk bertanya ya. Karena kita sudah lewat waktunya 2 menit, kita komitmen membentuk link presensi di microsite webinar ya. Itu saya buka sekarang nih, saya buka ya. Kita buka untuk presensinya ya. Ini webinarnya mana? Sebentar, saya buka drive saya aja. Saya belum buka itu memang karena memang belum mulai kita ya. Sebentar. Ini presensi saya buka sampai jam 9 malam. Untuk melewati jam 9 malam, saya untuk presensi tetap bisa sampai jam 9 malam berikutnya dengan syarat menonton live streaming kita. Karena saat ini kita sudah live streaming ya. Ini presensinya. Terlihat ya, saya buka. Jawaban. Oke, untuk materi saya akan bagikan di microsite webinarnya. Untuk aplikasi jurnal dan rapor P5 saya akan kirimkan sesuai dengan yang mengisi link presensi. Presensi sudah bisa dilakukan sekarang, sudah saya buka di microsite-nya. Nanti saya yang belum gabung di forum pendidikan Tuba ya untuk melihat microsite-nya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan dari saya, Bu Rita dan Pak Naya Budi Utomo selaku moderator. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di situ saat daftar hadir bisa diisi refleksinya, kekurangan dari kami. Kami yakin kekurangannya mungkin waktu ya. Tapi ya inilah kami hanya ingin berbagi, selama berbagi ya. Tadi sudah dibuka kolom berbagi juga oleh Pak Naya. Alhamdulillah sudah banyak juga yang berinteraksi dengan kami. Untuk selanjutnya diisi webinar apa yang ingin kita lakukan untuk series berikutnya, ya kan? Untuk bulan depan insya Allah. Terima kasih sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Adapun nanti yang mengikuti live streaming, silahkan bisa juga mengikuti live streaming kita. Dari saya cukup. Ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sudah melewati waktu 5 menit, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita tutup dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini acara kami tutup. Untuk pertanyaan-pertanyaan mohon maaf belum bisa terjawab, bisa kita komunikasi lewat live streaming saja. Nanti insya Allah saya akan aktif menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.